macam-macam dan efek penggunaan bahan adiktif bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Hari ini pertemuan terakhir dengan Ibu ya. Dan selanjutnya kalian akan kembali belajar dengan Ibu Titin. Oke, materi kita hari ini itu tentang zat adiktif. Kalian harus tetap semangat ya, harus tetap jaga kesehatan juga. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, pertama kalian tahu nggak sih apa itu zat adiktif? Nah, zat adiktif itu merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, begitu. Nah, di sini ada jenis-jenis zat adiktif. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada narkotika, yang kedua ada psikotropika, dan yang ketiga ada zat psikoaktif lainnya. Kita akan membahas tentang narkotika. Di sini narkotika itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Narkotika sendiri itu zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Nah, penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter itu merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Jadi bisa kena pasal dan dipenjarakan ya. Hati-hati, jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak benar. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Kita bahas narkotika yang golongan 1. Di sini narkotika golongan 1 itu merupakan golongan yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misal contoh golongan 1 ini itu ada heroin, putau, kokain, dan juga ganja. Selanjutnya yang golongan 2 ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Ini gambarnya ada di bawah ini ya, contohnya seperti itu. Kita lanjut ke golongan yang ketiga. Untuk golongan yang ketiga ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya yaitu kodein. Nah, penggunaan narkotika itu sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika itu dapat merusak masa depan generasi muda. Jadi, untuk kalian semua, untuk kita semua, hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Jangan sekali-kali untuk mendekati ya. Selanjutnya ada psikotropika. Nah, zat ini itu merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur ini termasuk golongan psikotropika. Nah, itu dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, untuk penggunaan psikotropika ini harus sesuai dengan resep dokter, nggak boleh asal-asalan. Di sini psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Untuk golongan pertama itu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Tidak digunakan sebagai obat ya. Misalnya itu ekstasi, LSD, dan STP. Untuk psikotropika golongan kedua ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Jadi ini termasuk amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin.
Dan untuk psikotropika golongan ketiga itu ini berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya ya pentobarbital dan juga flunitrazepam. Untuk yang selanjutnya, psikotropika golongan keempat ini berpotensi ringan, dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Seperti contoh gambar di bawah itu ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke zat psikoaktif lainnya. Nah, selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif itu yaitu selain narkotika dan psikotropika itu ada alkohol, ada nikotin, dan juga kafein. Kita masuk ke dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dampak penggunaan narkotika, dampak penggunaan psikotropika, dan juga dampak penggunaan psikoaktif lainnya. Untuk dampak penggunaan narkotika ini seperti penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan yang berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, untuk penggunaan jangka panjangnya sendiri itu dapat menyebabkan ketergantungan, bisa sampai meninggal karena overdosis. Nah, bisa juga menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan juga impotensi. Jika dalam penggunaannya ini menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit seperti hepatitis dan HIV. Kalau efek jangka pendek itu penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, jadi berubahnya perasaan waktu, jadi kayak kita ngiranya waktu ini lama, ternyata sebentar, jauh, nanti dikira orang yang mengonsumsi ganja ini tuh jadi dekat begitu. Nah, untuk dampak penggunaan psikotropika ini seperti penggunaan ekstasi dan sabu-sabu dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan tidak bisa tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun perlu digarisbawahi, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, dan juga berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung yang berdebar, dan juga tekanan darah yang meningkat. Untuk dalam jangka panjangnya itu dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak itu dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Fatal banget kan? Jangan sampai mendekati zat-zat ini. Selanjutnya kita ke dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Misalnya ya inhalansia, ini dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya merasa dapat terbang, sehingga orang yang mengonsumsi ini bisa saja dia pergi ke tempat yang tinggi, entah ke gedung atau ke tebing, dan dia merasa bisa terbang, dia bakalan loncat dari situ, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian.
Nah, penggunaan inhalansia jangka panjang ini dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan juga jantung. Untuk alkohol yang masuk ke dalam tubuh ini akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Nah, akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Nanti akan mengalami kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk itu ya. Untuk dalam jangka panjangnya, alkohol ini dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Begitu. Ini contoh nikotin tadi ya. Nikotin itu ada di apa sih? Di tembakau. Tembakau biasanya dipakai untuk rokok. Untuk rokok sendiri itu kandungannya banyak banget ya. Ini sebenarnya rokok itu sangat tidak sehat. Sangat-sangat tidak sehat. Untuk kalian yang sudah terlanjur ketergantungan untuk merokok, sangat ibu mohon, ibu pesan untuk jangan diteruskan, dikurangin sedikit demi sedikit begitu. Ini kalian bisa baca sendiri ya, kandungan-kandungan di rokok itu ada apa saja. Itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya ini kita akan berbicara tentang upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Oke. Setelah kalian mempelajari, mendengarkan ibu ngomong tadi dari dampak penggunaan narkoba, tentunya kalian ini tidak ingin hidup menderita kan akibat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kalian itu harus menjaga diri dari bahaya narkoba, harus membentengi diri, jangan sampai ikut teman, jangan sampai rasa penasaran itu kalian mencoba-coba untuk coba inilah, coba itu, akhirnya kalian terjerumus dalam lubang itu. Jangan sampai. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba itu yaitu mengenal dan menilai diri sendiri. Mengenal dan menilai diri sendiri ini berarti kamu menyadari akan kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan, dan cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. Nah, dengan lebih mengenal diri sendiri itu, kamu akan dapat lebih mudah mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan hidup yang telah kamu tetapkan dan mencegah diri dari perilaku yang membuatmu dapat meraih tujuan yang tidak dapat meraih tujuan hidupmu tadi. Selanjutnya ada meningkatkan harga diri. Jadi, harga diri itu suara hatimu yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah seorang yang istimewa, yang berharga, serta mampu mencapai cita-cita. Jadi, harga diri itu merupakan dasar dalam proses belajar, membangun kreativitas, tanggung jawab, dan hubungan positif dengan orang lain. Jadi, harga diri seseorang itu dapat tinggi atau rendah itu tergantung pada pengalaman, perilaku, dan interaksinya kepada orang lain. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri itu gambaran keyakinan, keberanian, cara pandang pemikiran dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Jika kalian itu memiliki rasa percaya diri yang baik, maka kamu akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Jadi kalian itu perlu ya belajar mengelola perasaan seperti
perasaan takut, marah, khawatir, benci, malu, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh biar tidak lari dari masalah, kita harus bisa mengendalikan emosi. Dengan mampu mengendalikan emosi tadi, mengelola perasaan, nah kita itu akan tetap maju dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, tidak lari begitu saja. Dalam menyelesaikan masalah ini, kamu juga harus terampil dalam mengambil keputusan. Nah, kamu itu harus menggunakan pemikiran yang logis mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. Selanjutnya, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Remaja memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan atau diakui oleh kelompok sebayanya itu sangat penting. Ada kalanya ia berusaha untuk mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya. Meskipun pada awalnya mungkin juga terdapat tekanan. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai ikut teman, jangan sampai terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Remaja juga merupakan subjek yang penting dan harus terlibat aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, kamu itu dapat membentuk kelompok remaja anti narkoba yang menciptakan pola hidup sehat dan produktif, menjadi contoh yang positif bagi remaja yang lain, mendukung masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba, mendorong remaja lain untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Kamu harus menjadi energi positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat. Remaja itu generasi penerus dan aset bangsa Indonesia yang sangat berharga. Negara Indonesia memerlukan generasi muda yang sehat sehingga dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang sehat, yang mampu memajukan negara dan membuat bangsa Indonesia ini semakin sejahtera. Untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu penerapan pola hidup yang sehat tentunya, begitu. Selanjutnya, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang untuk melakukan hal-hal yang buruk, termasuk juga narkoba dan obat berbahaya yang lainnya. Begitu kan? Pastinya begitu. Nah, untuk remaja yang memiliki iman atau memiliki kepercayaan yang kuat, serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, ini melakukan kegiatan yang positif. Remaja itu hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang berguna untuk masa depannya. Misalnya ya dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah ataupun ikut organisasi siswa, begitu. Nah, dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dapat membantu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Next, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga itu juga sangat penting banget buat remaja. Kalian ini kan masih di usia remaja ya, ini sangat penting ini. Luangkanlah waktu bersama-sama keluarga dan lebih terbuka kepada orang tua. Nah, jika memiliki masalah itu dibicarakan dengan orang tua. Gimana ya baiknya kalau masalahnya seperti ini, begitu. Nanti itu orang tua tentu akan selalu membimbing atau membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Dengan begitu, kamu tuh tidak akan terus terbebani sendiri untuk memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Untuk kalian, jika ada pertanyaan bisa
chat ibu di WA ataupun bisa tanya di grup ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya selama ibu menemani kalian belajar. Ibu mohon maaf jika ibu ada salah kata ataupun perbuatan ibu yang kurang mengenakan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. I love you untuk 8F. Jangan lupa selalu semangat dan jangan pernah menyerah, selalu semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.